Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Pertama, alhamdulillah alamin. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala situasi. Kemudian as-salawat dan as-salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu hal saya kira sangat penting untuk kesuksesan kita nanti di hari akhirat, yaitu tentang maqasid dalam ibadah. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada tujuannya, disebut maqasid. Larangan Allah Subhanahu wa taala pasti ada tujuannya, disebut maqasid. Yang menarik, amal soleh itu ada dua, taat perintah, tinggalkan larangan. Kadang-kadang kita taat perintah, iya, larangan, nah masalah. Karena yang berat itu tinggalkan larangan. Lebih berat, karena kalau tinggalkan larangan, fantahu, nggak boleh, tidak ada tawar-menawar. Kalau yang wajib, itu mastato, tuh masih ada mastato. Nah, saya share sebuah slide. Nah, mewujudkan maqasid syariah dalam mewujudkan maqasid ibadah. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa setiap perintah ada tujuannya, setiap larangan ada tujuannya. Maqasid ibadah, nah hari ini kita berbicara maqasid. Selain maqasid itu berpengaruh terhadap hukum, juga jangan sampai salah niat. Nah, kalau kemarin kita berbicara maqasid berpengaruh pada hukum. Apa hukumnya pakai masker dalam keadaan kalau tidak pakai masker sangat berpotensi kena COVID-19. Berarti pakai masker ketika sholat dalam kondisi tidak COVID makruh, dalam kondisi COVID menjadi wajib. Kenapa? Karena ada maqasid, yaitu apa? Tidak boleh membuat diri kita sendiri, tidak boleh membahayakan untuk diri sendiri. Jadi maqasid berpengaruh terhadap hukum. Nah, yang hari ini kita bicarakan adalah jangan salah niat, wujudkan maqasid. Yang kedua, jangan sampai melaksanakan sesuatu tapi tidak terwujud maqasid. Makanya hari ini mewujudkan maqasid ibadah. Ada ibadah, sholat, ada tujuannya. Sholatnya dilakukan, akan tetapi tujuan tidak tercapai, menjadi sholat munafik. Sholat tujuannya untuk mengingat Allah. Semakin sholat, semakin lupa Allah, munafik. Zakat sama. Kalau tidak dicapai tujuannya menjadi ibadah-ibadah munafik. Haji dilakukan. Tidak tercapai tujuannya munafik. Hajinya munafik. Kan menjadi apa bedanya? Beda tujuan. Puasa tidak tercapai tujuannya la'allakum tattaqun. Puasa siapa? Puasa orang munafik. Maka kita harus berpikir tercapai atau tidak tujuan ibadah itu sendiri. Menikah ada tujuannya, tapi menikah tidak tercapai tujuannya. Jadi tidak boleh melakukan ibadah tidak berjuang mewujudkan maqasid syariah. Termasuk maqasid kurban. Nanti saya singgung beberapa tentang maqasid kurban. Di antara maqasid kurban adalah bertujuan untuk apa? Bersyukur. Tapi hewan kurban yang disembelih tidak menunjukkan syukur. Berkurban
tapi cukup syarat kurban saja, tidak memenuhi maqasid kurban, bersyukur. Kalau mau kurban dengan cara karena ingin mewujudkan bersyukur, kambingnya besar, sapinya besar, tidak seadanya. Maka saya membuat kaidah, kalau ibadah dilakukan tanpa terwujud maqasid, bisa jadi ibadah kita adalah ibadahnya orang munafik. Salat tercegah dari yang mungkar. Salat tapi melakukan mungkar. Salat munafik. Salat munafik. Nah, mari kita lihat apa yang mewujudkan maqasid dalam ibadah. Maqasid dibagi dua. Ada maqasid asli dan maqasid tab'i. Kalau bahasa kita mungkin ada yang asli, ada yang second. Ada yang utama, ada yang cabangnya ya. Tab'i mungkin yang ya itulah. Asli itu yang utama. Kita lihat aslinya, maqasid asli dari ibadah adalah, maksud ibadah di sini adalah dasar al-ibadah. Maksudnya apa? Kami melaksanakan sholat hanya ya, tujuannya menyembah Allah saja. Menyembah Allah, ibadah. Ibadah dalam artian menyembah Allah. Yang satu lagi tab'i, biasanya maqasid tab'i ini hubungannya dengan maslahat. Hubungannya dengan maslahat. Maqasid asli ibadah, nggak ada yang lain. Maqasid asli taat Allah, nggak ada yang lain. Maqasid tab'i, ya di sini biasanya belum maslahat. Contoh gini, sedekah. Kenapa sedekah? Maqasid aslinya saya ingin beribadah kepada Allah. Yang kedua, maqasidnya tab'i. Kalau sedekah nambah rezeki. Ada dua, satu ibadah, satu maslahat. Jadi di sini litahaqquqi maqsadil khudu' lahu subhanahu, untuk mewujudkan taat total kepada Allah, karena Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami, kata Allah, ciptakan jin dan manusia hanya satu tujuannya, mereka tunduk sujud beribadah kepadaku, liya'budun, total taat. Jadi kalau maksud asli hanya satu, ingin taat Allah, selesai. Kalau maksud tab'i ada maslahat. Biasanya maslahat itu apa? Keuntungan untuk pelaku. Yang ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, dari makullah, maqasid tab'i bersifat manfaat untuk hamba. Masalihun lil ibad. Zakat untuk ibadah taat kepada Allah. Maksud asli. Maksud tab'i, zakat menambah harta. Menambah harta itu maksud tab'i. Silaturahmi, maksud aslinya adalah taat Allah. Tab'inya yang apa? Maslahat, yaitu memperpanjang umur, memperluas rezeki. Kalau mau berangkat ibadah, saat jangan lupa maksud yang pertamanya, yaitu apa? Ibadah. Maka Imam Syafi'i dalam bab niat selalu memastikan lillahi ta'ala. Karena kalau maksud aslinya tidak menjadi tujuan, jadi bahaya. Maka sekarang saya lihat ada orang bersedekah, tapi maksud aslinya lupa. Dia ikut maksud tab'inya saja. Jadi tujuan, maksud tab'inya jadi tujuan. Bagaimana? Sedekah ingin nambah harta. Akhirnya tujuan sedekah tidak tercapai. Yaitu apa? Bersedekah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dunia. Semakin bersedekah, semakin haus dunia. Kenapa? Karena maksud aslinya tidak diperhatikan. Nah, urgensi maksud asli. Nah, yang tadi saya sebutkan, jangan sampai beribadah hanya sekedar maksud tab'inya, yang kedua, maksud keduanya yang enggak sekunder, primer sekunder lah katakan. Yang maksud primernya lupa, tapi maksud sekundernya sekarang menjadi diburu.
Urgensi maksud asli, maqasid ibadah, maksud asli, apabila dijaga, maka lebih memungkinkan diterima Allah dengan niat ikhlas beribadah dalam melakukan ketaatan. Jadi tolong jaga maksud asli dari taat perintah. Yaitu apa? Kami hanya ingin taat kepada Allah SWT. Kemudian boleh kita dengan tujuan maksud yang tabi, yang sekunder. Tapi kalau maksud aslinya dilupakan, hanya perhatian kepada maksud tabi'nya saja, ibadah hanya dilakukan karena ingin dipenuhi kebutuhan. Betapa banyak orang berzikir, zikirnya lupa maksud aslinya taat kepada Allah, pengen hartanya. Zikir berapa kali, sholawat 5.000 kali, sholawat, ingat Allahnya enggak. Yang keingetan apa? Dunia. Hanya dilakukan karena ingin dipenuhi kebutuhan dan dorongan hawa nafsu tanpa pertimbangan arahan Allah dan tujuannya. Oleh karena itu banyak yang sekedar maqasid sekundernya saja, lupa dengan maqasid aslinya, sehingga justru jadi menyimpang. Dalam hal ini jangan salah. Mungkin kasus yang paling berat adalah ketika kita bersedekah. Jangan lupa maksud asli. Kalau niat itu tetap maksud asli. Yaitu apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Maka Imam Syafi'i dalam dalam sholat, nawaitu sauba qadin an ada ifardhi syahri Ramadhan, hadis sana ada ujungnya lillahi ta'ala. Karena menjaga maksud asli, yang mana dengan maksud asli itu ada kemungkinan, ada harapan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud asli. Maksud asli. Nah, jadi jangan lupa kalau niat tetap maksud asli. Kalau maksud tabi ya tidak boleh, jangan jadi niat, tapi kalau berharap silahkan, tapi tidak jadi niat. Nah sekarang karena ini yang nanya pelaksanaan hukum bukan sekedar harfiah hukum terlaksana, tapi harus tercapai maqasidnya. Contoh, hukum terlaksana, tapi maqasid tidak terlaksana. Yang tadi saya sebutkan, bagaikan ibadah orang munafik. Bagaikan ibadah orang munafik. Mungkin sebagai contoh, jilbab, perintah. Maksud aslinya taat Allah. Maksud tabi'inya mengurangi ketertarikan lawan jenis yang bukan suami. Akan tetapi banyak sekali yang memakai jilbab, justru ketika pakai jilbab dia berpikir bagaimana tampil modis ketika pakai jilbab. Pada kalau begitu tujuan syariatnya tidak tercapai. Yaitu apa? Mengurangi ketertarikan laki-laki. Maka sebagian ulama sampai dalam masalah jilbab pakai warna hitam. Kenapa? Karena warna hitam paling tidak menarik. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang maqasid syariah dalam ibadah kurban. Sama, kita insya Allah saya kira Rabu depan udah tanggal 1 Zulhijjah, dan itu punya fadilah tersendiri yang 1 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah ibadah punya kelebihan tersendiri. Namun tolong jangan lupa wujudkan maqasid syariah dalam ibadah kurban. Maqasid syariah dalam ibadah kurban. Ibadah menyembelih. Nanti akan saya uraikan. Jadi ibadah kurban diantaranya adalah maqasidnya agar kita menyembelih. Maka yang berkurban sebisa mungkin menyembelih. Kalau tidak mampu atau sapinya 7 orang, hadiri menyembelih. Ini bukan sedekah daging, ini ibadah menyembelih. Hadiri menyembelih, wujudkan maqasidnya. Kalau maqasid asli jelas lillahi ta'ala.
tapi wujudkan. Kenapa? Karena menyembelih ini, ya, dalam hal ini menyembelih bisa dipakai untuk musyrik. Tapi ketika menyembelih, kita bagaimana menyembelih dan tetap bertauhid. Mentauhidkan Allah ini juga masalah. Jangan sampai kita menyembelih kurban tapi tauhidnya ketinggalan. Di antara tauhid kita adalah tidak pernah menganggap bahwa hasil dari yang kita peroleh adalah hasil karya kita. Tidak ada hubungan antara usaha kita dengan hasil. Hasil itu milik Allah, maka ketika berhasil tidak mengatakan ini karya saya, tapi ini karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman. Syukur atas nikmat, nanti insya Allah saya urai. Pertanyaannya, syukur atas nikmat, apakah kurban kita sepadan dengan nikmat yang Allah berikan sehingga mewujudkan syukur atas nikmat? Keempat, memberikan kegembiraan dan kelapangan rezeki di hari Idul Adha. Kalau orang Indonesia senangnya daging sapi, apakah kita akan memaksakan daging domba? Padahal orang Indonesia senangnya daging sapi. Mana yang kalau satu desa senangnya itu sapi, wujudkan sapi, jangan domba. Karena untuk memberikan kegembiraan yang lebih luas kepada kaum muslimin. Kemudian mengingatkan kita akan peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Jadi jangan sampai berkurban, tapi untuk mengorbankan waktu, tenaga, mewujudkan mewujudkan kejayaan untuk al-Islam, justru tidak mau gitu. Nah, jadi ini diantara maqasid kurban. Kita bahas satu persatu. Mewujudkan maqasid kurban. Nah ini tadi, karena hukum bukan sekedar pelaksanaan harfiah hukum. Kurban titik, bukan. Tapi harus dilihat tercapai atau tidaknya maqasid. Kurban tujuannya bersyukur. Masya Allah rumahnya, Masya Allah mobilnya. Kurbannya innalillah. Nah, ini masalah. Kenapa innalillah? Ya masa kurban kayak begitu. Yang kurbannya aja kalau di selfie depan kurbannya dia malu. Malu dengan apa? Dengan harta yang dimiliki. Maka wujudkan rasa syukur ketika berkurban. Terima Allah. Nah ini tadi. Ibadah menyembelih. Maka karena makosidnya adalah menyembelih dianjurkan sendiri dengan slogan yang jago nyembelih sekarang itu dulu juga coba-coba gitu. Maka wujudkan menyembelih dengan baca bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an man lam yutah. Rasulullah mengatakan, ya Allah, ini kurban dari saya, pahalanya saya dan untuk umat saya. Maka masalah pahala ini memang satu rumah cukup satu kurban, pahalanya di sharing. Jadi yang sharing itu pahala bukan harga. Harganya satu orang yang bayar, tapi sharingnya pahalanya bisa di sharing. Untuk bapak saya yang sudah meninggal misalkan, untuk ibu saya yang sudah meninggal, itu boleh di sharing. Maka bacanya bismillah, Allahu Akbar. Hadza minka, ya Allah, rizki ini dari engkau. Wa ilaika, saya kembalikan kepada engkau. Nah setelah itu pahalanya untuk siapa? Untuk saya, untuk ibu saya, untuk istri saya, untuk anak saya. Maka tidak ada kurban anak kecil yang kurban kepala keluarga. Nggak ada anak kecil yang kurban. Suami istri uangnya satu, tidak lebih korbannya, ya sudah suaminya. Kalau memang uang dari suami, nggak boleh jangan gantian. Kalau uangnya istri berarti yang istri. Kalau tidak bisa menghadiri kurban karena maksudnya adalah ibadah menyembelih, hadiri penyembelihan. Jadi jangan sampai udah kurban udah. Kalau di rumah, kalau di lingkungannya hadiri. Ini ibadah menyembelih. Kalau menghadirinya sambil membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya Allah, salat saya. Nusuki itu diantaranya sembelihan saya lillahi rabbil alamin. Sampai menyembelih pun kita lillah rabbil alamin.
permasalahan fikih. Sekarang, dalam keadaan pandemi corona, apakah kurban atau sedekah dengan uang kurban? Tetap kurban, karena kurban ibadah menyembelih, pahalanya lebih besar, bahkan pahalanya bisa di-sharing satu keluarga. Kalau sedekah nggak bisa di-sharing. Sedekah tidak bisa di-sharing. Tapi kalau kurban, satu kurban bisa di-sharing. Kenapa? Karena kurban ibadah menyembelih beda dengan sedekah dengan uangnya. Walaupun dalam kondisi corona. Bagaimana supaya meringankan masalah corona? Makanya dagingnya diprioritaskan kepada yang yang membutuhkan. Maksud kedua, kemurnian tauhid dalam hati kita. Karena menyembelih itu memurnikan tauhid. Kenapa? Lihat. Inna sholati kul dalam surat Al-An'am, inna sholati wa nusuki. An-nusuk itu apa? Menyembelih. Berarti ketika menyembelih lillahi rabbil alamin, menguatkan ketauhidan. Di antara makna tauhid adalah yang berperan dalam kehidupan hanya Allah. Itu tauhid kita. Kalau ada yang berperan, misalkan teknologi yang berperan, kita diwajibkan untuk berikhtiar, tapi urusan hasil tetap Allah. Walaupun kita berikhtiar, tidak ada pengaruh ikhtiar kita terhadap hasil. Kenapa berikhtiar? Karena disuruh Allah. Hasil milik Allah. Milik Allah. Nah, wanusuki apa? Sembelihanku tujuannya memurnikan tauhid. Di antaranya tidak ada yang berperan dalam hidup, hanya Allah. Membersihkan hati, mentauhidkan seluruh gerak langkah kita dalam kehidupan. Maksudnya tidak ada yang kita lakukan kecuali karena perintah Allah. Kita melakukan apapun atas kehendak Allah. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, jangan ada yang mengatakan ketika dia sholat karena dia sholat karena dia menggerakkan kakinya untuk pergi ke masjid untuk sholat. Tapi dia sholat karena Allah memudahkan langkah kakinya ke masjid. Dia bersyukur karena Allah menyadarkan nikmat dari Allah, dan semuanya yang berperan hanya Allah, 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 tidak ada yang lain. Memurnikan tauhid. Dengan berkurban kita perkuat ketauhidan. Dengan berkurban kita perkuat apa? Ketauhidan. Jangan sampai berkurban tapi tauhid. Bagaimana cara berkurban dengan memurnikan ketauhidan? Pertama, yang namanya tauhid melahirkan ketakwaan. Yang namanya kurban, mengagungkan kurban adalah bentuk ketakwaan. Dzalika wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, barang siapa mengagungkan kurban, itu adalah ketakwaan. Maka karena kurban itu mengagungkan Allah, tujuannya yu'azzim syairallah, biasanya para sahabat mengagungkan kurban dengan cara yang disembelih hewan terbaik, yang disembelih hewan tergemuk. Maka jangan sampai kita berkurban menyembelih hewan yang kurus. Kenapa? Mana takwanya? Mana tauhidnya? Oleh karena Rasulullah memberi contoh apa? Kurban itu dengan yang terbaik. Kabsyain. Rasulullah membeli 2 kabsyaini. 2 domba. Azima ini. Gede dua-duanya. Samina ini. Gemuk, gede, gemuk, tanduknya bagus, kulitnya amlah ini menunjukkan bahwa hewan tersebut sehat. Maka tanya, kurban seperti apa yang mewujudkan tauhid? Kurban seperti apa yang mewujudkan makna takwa, yaitu mengagungkan kurban. Kemudian syukur atas nikmat. Ini menarik kalimat syukur. Mana ayatnya yang menunjukkan bahwa kurban syukur atas nikmat? Walikulli ummatin, setiap umat ja'alna mansaka. Mansaka di sini kami syariatkan penyembelihan kurban. Kenapa? Liyazkuru smallah, supaya mereka menyebut nama Allah
ala ma razaqahum, atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa apa? Bahimatil an'am. Berarti yang namanya kurban adalah mewujudkan rasa syukur atas nikmat. Tafsir kita lewat makna syukur secara bahasa. Pertama, hati mengakui bahwa pemberi nikmat adalah Allah. Kedua, mulut mengatakan alhamdulillah. Ketiga, tunjukkan dalam perbuatan. Jadi ketika alhamdulillah belum bersyukur, baru mulut. Buktikan dalam sembelihan hewan kurban, terus syukur kita. Apa syukur? Di antara makna syukur adalah menampakkan adanya nikmat Allah, tampakkan nikmat yang engkau miliki ketika memilih hewan kurban. Kenapa? Satu hari seorang sahabat datang ke Rasulullah. Bagaimana? Kata Rasulullah, kamu punya pakaian lain nggak selain ini? Kamu punya harta? Kata dia punya Rasulullah. Saya punya ternak, saya punya kebun. Kata Rasulullah apa? Tampakkan nikmat Allah dalam penampilanmu. Kenapa? Masa punya kebun nggak kelihatan nikmatnya dalam penampilan? Maka tampakkan nikmat Allah dalam kurbanmu. Mari kita berpikir. Mari kita berpikir. Dalam berkurban, hewan kurban seperti apa yang sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jangan sampai tidak sesuai dengan nikmatnya. Mari wujudkan kurban seperti apa yang sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kurban mewujudkan makna syukur, agar kurban mewujudkan maqasid kurbannya. Jadi hadirin rahimakumullah, yang keempat, maqasid kurban itu memperbanyak apa? Memperbanyak rezeki. Maka perbanyak rezeki dengan cara apa? Ya kurbannya gede dong. Supaya pada hari itu orang bergembira. Maka ini yang merempat ini memberikan kegembiraan. Kalau memberikan kegembiraan, masyarakatnya senang sapi. Jangan berpikir domba 7 sapi. Kalau bisa 1 sapi sendiri. Kenapa? Mewujudkan kegembiraan dan kelapangan rezeki di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya kan, satu kampung tidak suka daging domba, disembelihkan domba juga karena tidak mewujudkan maqasidnya. Ini ada hadis panjang, tapi singkatnya hadis tersebut menunjukkan bahwa yang namanya kurban memang menyediakan untuk daging di hari raya. Kalau begitu bagaimana mewujudkan maqasid ini? Ya silakan. Kalau kita misalkan di daerah kita sudah banyak kurban, kaum muslimin banyak yang nggak dapat kurban, apalagi dalam kondisi COVID, berarti silakan salurkan ke lembaga agar merata. Boleh. Kenapa? Mewujudkan maqasid kurban di antara nomor 5 tadi. Maka pertimbangkan mana yang lebih prioritas, menyembelih sendiri atau maqasid yang keempat, agar kaum muslimin di tempat lain yang katakanlah kurang mendapatkan kurban bisa mendapatkan kurban. Lihat. Di sini dalam hadis ini Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Apa itu al-hadyu? Sembelihan ketika orang haji. Ibadah menyembelih ketika haji adalah al-hadyu. Ibadah menyembelih bagi yang tidak haji, kurban. Berapa ekor? 100 ekor unta. 63 Rasulullah menyembelih sendiri, sisanya Ali. Berarti boleh mewakilkan. Kurban melalui lembaga adalah mewakilkan menyembelih. Kan ibadah menyembelih, kan ada prioritas lain, yaitu apa? Menyediakan ketersediaan daging tadi bagi kaum muslimin. Nah, saya bertanya, kurban itu keinginan apa kemampuan? Kalau keinginan 100 ekor unta. Kalau kemampuan, Rasulullah juga terbatas kemampuan. Tapi keinginan. Mari kita ingat seorang pengumpul barang bekas, berkurban dengan 1 ekor sapi
dengan apa? Keterbatasannya. 1 ekor sapi. Pertanyaannya, kita. Makanya saya bertanya, ini masalah keinginan atau kemampuan? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kalau memang dia bisa mewujudkan kurban dengan cara apa? Berpinjam dulu, kata Imam Ahmad, pinjam dulu. Kenapa? Ini bukan masalah sekedar kemampuan, batas kemampuan, kata Imam Ahmad, boleh minjem dulu. Maka tidak ada alasan. Apakah terlalu sedikit nikmat Allah kepada kita sehingga kita tidak kurban? Oh, tahun depan memang masih hidup tahun depan. Ya sudah, mendingan minjem dulu. Maka kan maksud keempat berarti boleh dong berkurban dengan cara dibikin daging kaleng kemudian memenuhi kebutuhan orang. Memang. Boleh. Bagaimana hukum orang lebih dari 1? Boleh. Asal jangan nyombong. Kenapa? Oh, ini Nabi 1 ekor unta gimana? 1 ekor unta. Kalau 40 juta 1 ekor unta. Kata nggak usah 30 juta lah. 30 juta kali berapa? 100, 3 miliar. Kurban. Terakhir ada nemakullah. Mana yang lebih afdal? 1 saja atau lebih dari 1? Ya jelas lebih dari 1 lebih afdal. Bukankah Rasulullah cuma 1? Rasulullah 1 itu contoh. Contoh itu boleh paling minim. Paling minim. Maka kayak kalau contohnya gemuk-gemuk, masa kita yang kurus-kurus. Contoh itu paling minim. Paling minim. Nah ini terakhir. Kurban terbaik. Kata Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Ibnu Hazm, 4 unta. Kedua, sapi sendiri, unta sendiri, sapi sendiri. Ketiga, domba sendiri. Keempat, 1/7 sapi. Di mana? Negara Arab. Kenapa? Karena mereka suka domba. Di Indonesia, makanya harus pakai makosid. Berarti lebih afdal kon kalau di Indonesia nyembelih unta? Tidak. Kenapa? Karena orang Indonesia nggak suka unta. Kebayang nggak? Masjid ada sembelih unta. Ketika dibagiin tulisin daging unta, ada yang ngantri nggak? Nggak ada. Kenapa? Mau gimana masaknya itu unta. Walaupun gede itu unta, walaupun paling afdal, lihat manfaatnya. Di Indonesia nggak terlalu suka orang. Sapi, nah berarti sebetulnya di Indonesia yang lebih baik sapi. Bagaimana yang lebih baik? 1/7 domba atau 1/7 sapi atau 1 domba? 1/7 sapi. Kenapa? Di Indonesia banyak orang suka sapi. Kecuali mungkin di daerah-daerah yang memang suka domba. Yang menarik, terakhir, di Indonesia sering terjadi apa? Sering terjadi apa? Mereka berkurban dengan domba, tapi panitia minta jatah daging sapi. Nah, saya gini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dari rahmatullah kita tidak lupa bahwa dalam beribadah itu mewujudkan maqasid ibadah. Karena kalau maqasid ibadah tidak terwujud, bisa jadi kita munafik. Sholat sih, cuman boro-boro ingat Allah, munafik. Zikir, jelas zikir untuk mengingat Allah, tapi yang diingat dunia terus, munafik. Nah, saya silakan kepada moderator kalau ada yang ditanyakan. Kalau di chat ada yang ditanyakan kayaknya. Silakan. Halo, Mak. Halo? Belum kedengar? Halo? Ya. Halo? Halo? Atau yang langsung saja mungkin karena ada gangguan? Atau saya baca di chat ya? Baca aja, Ustaz. Ya. Di sini, kalau yang berkurban perempuan, apakah juga disunahkan untuk menyembelih sendiri?
Sampai saya kira saya tidak pernah mendengar perempuan menyembelih sendiri. Karena Sayyidah Fatimah, ketika Rasulullah tahu ini kurbannya Fatimah, Rasul memanggil Fatimah. Fatimah sini, hadiri penyembelihannya. Berarti dengan membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti memang perempuan tidak menyembelih sendiri. Seperti Sayyidah Fatimah yang tidak menyembelih waktu itu, walaupun waktu itu dipanggil Rasulullah, Fatimah, berarti perempuan tidak menyembelih sendiri. Tapi hadiri gitu. Kalau memang menyembelihnya di lingkungan sendiri. Nah, bagi bapak-bapak ya, kalau memang ya, udahlah. Yang sekarang jago nyembelih itu dulu juga coba-coba gitu. Saya ingat juga waktu orang kan nggak ada yang tahu saya nggak bisa nyembelih. Tapi karena kiri kanan nggak ada yang bisa, udah maju aja. Setelah itu udah paling hobi ya nyembelih. Pokoknya bisa nyembelih nggak? Berapa sapi? 5. Sembelih semuanya. Jadi gampang lah insya Allah. Nah, pertanyaan kedua, apakah memang ditekankan kita harus sembelih sendiri kurban tersebut, sedangkan menurut diperbolehkan menyembelih, yaitu salah satunya harus memiliki keahlian dan mengetahui. Dan gini, yang namanya keahlian, tata cara, kan ada ahlinya di situ. Kita tinggal pegang golok, muterin doang. Udah belum? Udah. Wah, itu nggak gitu doang. Apalagi goloknya yang mahal-mahal itu. Ada golok nggak pakai tenaga, ditempel itu dia menyembelih sendiri. Kalau rinso itu kan mencuci sendiri. Ini kalau ini nyembelih selesai. Jadi dilihatin sama ahlinya, udah terputus 2, selesai. Jadi kalau memang belum terputus 4 yang harus terpotong, terusin, selesai gitu doang. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Ahlinya betul. Cuman kita diperhatikan sama ahlinya sehingga sembelihannya sah gitu. Kemudian bagaimana dengan pembagian daging kurban? Apakah yang berkurban berhak sepertiga? Tidak ada sepertiga, tidak ada sebetulnya. Yang ada kulu, wa tasaddaqu wa dakhiru. Makan, sedekahkan, kemudian simpan. Kalau mau keberkahan saja, misalkan ambil setengah kilo saja silahkan. Enggak diambil, bahkan mazhab Syafi'i mengatakan lebih baik enggak usah diambil, silahkan saja. Kalau yang lain ambil dulu. Sedikit keberkahan sebenarnya silahkan. Tapi diprioritaskan untuk, jadi jangan sampai gini. Jangan sampai berpikir, ini kan kurban saya. Lah kan ini ibadah saya. Gitu. Ya kalau mau beli daging belilah. Apalagi yang sering makan daging. Jadi sebenarnya tidak ada sepertiga. Namun kalau dalam keadaan misalkan ini yang apa-apa dibagi sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk disimpan atau sepertiga untuk hadiah, tidak masalah. Yang menarik juga boleh membagi daging kurban kepada yang tidak beriman, boleh. Ya. Nah, jadi sekali lagi yang menjadi masalah adalah merasa ini kan kurban saya, ini kan daging saya, ini kan kurban. Nah, silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Atau yang langsung? Silakan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi, yang penting dari sini adalah jangan sampai makosid tidak tercapai. Kita khawatir ibadah kita ibadah orang munafik. Capai munafik. Maka sholat untuk berzikir, apakah sholat kita berzikir? Sholat mencegah fahsya dan mungkar, apakah sudah sholat kita mencegah dari perbuatan yang Allah murkai? Jadi tadi amal soleh 2, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Jadi jangan sampai ibadah kita, taat kita, apalagi tadi ibadah kita hanya ingin makosid yang sekunder. Sedekah inginnya dipertambah doang, lupa Allah. Maka semakin sedekah semakin lupa Allah. Kan tidak tercapai, makosidnya tidak tercapai.
Nah, segini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita sehingga tadi kurban kita mewujudkan tauhid kita, menganggap segala yang berperan hanya Allah. Mesti kita bersyukur. Silahkan ukur rumahnya berapa meter, silahkan ukur mobilnya apa, mikir kira-kira kurbannya apa. Kalau pantas kurbannya itu yang gede-gede, ya kenapa yang kecil-kecil? Kayak gini, warakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah wujudkan segala makosidnya dalam ibadah-ibadah kita, terutama ibadah kurban. Pertanyaan yang tidak kurban, apakah terlalu sedikit nikmat Allah kepada kita sehingga tidak berkurban? Ya silakan bertanya. Nah, la in syakartum la azidannakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, atas penjelasannya untuk kami semuanya. Walaupun mungkin pembahasan terkait makosid ini belum selesai sampai di sini, semoga ini menjadi tambahan bekal untuk kami semua Ustaz. Amin. Dan semoga kesempatan lain bisa kita perluas lagi pembahasannya. Insyaallah barakallahu. Terima kasih untuk Ustaz Taufik yang berkenan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Terima kasih kepada jamaah yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, mari kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa Astaghfiruka wa atubu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.